Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Versi Botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang diberi cincin berlian oleh seorang wanita yang sebelumnya dia tolong. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 188 yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 188 ini, Atomic Samurai memilih fokus untuk meningkatkan levelnya, dan dia ingin bertemu dengan King. Di sisi lain, seusai latih tanding, Saitama bersama Genos kembali ke apartemen pahlawan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan pedalaman suatu gunung di wilayah kota G. Di sana ada ketiga murid Atomic Samurai yang sedang berdiskusi soal informasi dari Amaimas. Mereka telah menginvestigasi beberapa hal yang berhubungan dengan pahlawan tampan itu. Okama Itachi memberitahu jika mereka tidak menemukan riwayat satupun dari pahlawan itu ketika dia belum debut. Bushido juga memberikan informasi jika wajah dari Amaimas sering berubah, jadi kemungkinan dia melakukan operasi plastik. Tapi anehnya tak ada riwayat prosedur di institusi kesehatan manapun. Menurutnya, mungkin pahlawan itu memiliki kemampuan khusus. Yayan berkomentar jika itu menjelaskan bahwa riwayatnya yang tidak diketahui ini bisa saja dia menjalani hidup yang berbeda dengan wajah yang berbeda pula. Bushido menduga bisa saja pahlawan itu adalah mata-mata dari New Heroes. Kemudian dia jadi teringat ketika mereka pingsan di pertempuran melawan asosiasi monster. Waktu itu, Yayan seperti merasakan konflik di dalam hati Amaimas. Yayan memberitahu jika itu tepatnya di situasi di mana Amaimas bisa saja hanya mengincar dan menyerang monster. Namun justru dia malah ingin membunuh para sandera pula. Yayan melihat aura maniak pembunuh yang begitu haus darah. Di sisi lain, ketika di permukaan reruntuhan, dia melihat Amaimas juga yang seperti monster tanpa hati manusia, seakan kesulitan mengendalikan diri. Namun entah bagaimana, dia seperti mendapatkan hati tersebut. Menurut Bushido, orang jahat bisa saja berpura-pura memiliki hati, dan seharusnya mereka tidak terlalu cepat untuk mempercayai pahlawan tampan itu. Yayan pun menginstruksikan jika mereka akan mengkonfirmasi semua itu nanti setelah melanjutkan penyelidikan, karena dia sendiri seperti merasakan ketulusan dari pahlawan tersebut. Selain itu, orang-orang yang jarang memiliki sesuatu bisa lebih tahu nilainya. Mendengar instruksi tersebut membuat kedua pahlawan itu jadi bingung dengan apa yang rekannya inginkan. Menurut Okama Itachi, kalau memang begitu, mereka tak seharusnya terus mengawasi Amaimas. Jika perubahan wajah itu bukan hanya sekedar kemampuan khusus, melainkan tanda perubahan menjadi monster. Menurutnya, area sekitar wajah Amaimas mungkin bisa berubah karena gangguan emosionalnya sendiri. Yayan yang mendengar pendapat itu hanya diam. Okama Itachi sendiri tidak tahu bagaimana jadinya nanti. Tapi dia berharap agar suatu hari nanti mereka bisa bersyukur, karena waktu itu mereka sudah berusaha untuk tidak membiarkan Amaimas mengotori tangannya sendiri. Yayan yang mendengar hal itu tersenyum dan membayangkan wajah pahlawan tersebut. Yayan pun menutup diskusi mereka dan meminta kedua pahlawan itu untuk menyelidiki info ini lebih jauh lagi, serta menemukan bukti konklusif sebelum memberitahu guru Atomic Samurai. Karena sekarang beliau sedang sibuk dengan Dewan Pendekar Pedang yang terlahir kembali. Di dalam bangunan seperti kuil tersebut, ada 4 pendekar pedang yang seperti berdoa di atas suatu prasasti besar. Mereka adalah Dewan Pendekar Pedang yang baru. Ada Atomic Samurai dan Tuan Nichirin juga. Anggota baru yang perempuan adalah Yuta, yang merupakan putri dari Amahare. Sambil berdoa, gadis itu berjanji kepada mendiang ayahnya akan menghabisi anggota asosiasi monster yang tersisa. Tuan Nichirin meminta maaf kepada mereka berdua atas insiden yang terjadi. Tapi pemuda yang berkacamata itu meminta tuan tersebut untuk tidak merendah, karena ayahnya memang hidup dengan pedang. Menurutnya, dia pasti senang karena gugur di medan pertempuran. Pemuda berkacamata ini bernama Shido, dan dia adalah putra dari Zanbai. Shido bercerita jika ayahnya merupakan seorang pengawal. Dia yakin ayahnya tersebut akan senang
kalau ketua dewan yaitu Tuan Nichirin bisa diselamatkan. Atomi Samurai juga bertanya kepada pemimpinnya tersebut, apakah dia baik-baik saja? Sambil tersenyum menunjukkan kaki robotnya, Tuan Nichirin berkata jika dia sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kaki-kaki robotnya ini seperti halnya dia menguasai suatu hal lain. Lalu sambil mengambil kuda-kuda, Nichirin memberikan contoh kemampuannya. Dia mensirkulasikan ki ke dalam senjata. Lalu senjatanya itu akan menjadi bagian sempurna dari tubuhnya sendiri. Sama halnya dengan pedang atau tubuh buatannya ini. Kemudian dia melemparkan sebuah apel ke atas. Dan setelah itu memutar pedangnya beberapa kali. Ketika apel tersebut masih melayang, dengan cepat Nichirin segera menyarungkan pedangnya lagi. Dan seketika sebuah bukit berbatu di belakangnya langsung terbelah dalam skala besar. Duar. Namun meski menerima tebasan sebesar itu, anehnya apel yang dia lemparkan tersebut jatuh ke lantai dalam keadaan utuh. Kedua anggota baru itu merasa bingung. Bagaimana bisa Tuan Nichirin dapat menghindari kontak dengan apel ini? Sedangkan di belakangnya bukit batu tersebut malah terbelah. Tuan Nichirin memberitahu kalau apel ini juga terpotong. Mendengar hal itu membuat mereka berdua jadi bingung. Sambil mengambil apel tersebut, Atomi Samurai memberitahu jika skill milik Tuan Nichirin begitu indah. Pedangnya bergerak sangat cepat, sampai-sampai tidak mengeluarkan sayatannya, sehingga membuat apel ini jadi tidak kelihatan kalau sudah terpotong. Shido yang mendengar penjelasan itu tidak begitu memahami soal seni berpedang tersebut. Tapi menurutnya skill yang Tuan Nichirin tunjukkan sungguh mempesona. Sedangkan Nona Yuta yang mendengar hal itu begitu bersemangat. Menurutnya jurus yang ketua mereka tunjukkan barusan adalah puncak dari ilmu berpedang. Dan yang bisa mencapai level itu ibarat mereka seperti mengeluarkan suatu sihir saja. Atomi Samurai berkomentar jika ketuanya itu ternyata masih belum tumpul. Tapi Tuan Nichirin memberitahu soal informasi dari bank yang memilih pensiun dari profesi kepahlawanannya. Atomi Samurai yang mendengar hal itu cukup terkejut. Tuan Nichirin bertanya, apa yang akan pahlawan itu lakukan sekarang? Karena awalnya Kamikaze mengetuk pintu pahlawan karena memang ingin bersaing dengan master bela diri tersebut. Sambil tersenyum, Atomi Samurai berkata jika awalnya memang begitu. Tapi menurutnya, sekarang dia bisa merasakan hal-hal yang tak bisa dia dapatkan di tempat lain. Dia juga teringat dengan King. Menurutnya, di antara para pahlawan top, masih ada orang-orang kuat yang kekuatannya tidak bisa dia pahami. Atomi Samurai pun memberitahu jika dia mau lanjut atau tidak menjadi pahlawan, itu tergantung dari penilaiannya terhadap King. Kemudian dia pun undur diri dari acara dewan tersebut. Tuan Nichirin yang melihat kepergian pahlawan itu merasa jika Kamikaze sudah banyak berubah. Menurutnya dia yang sekarang lebih toleran terhadap orang lain dibandingkan dulu. Bisa dibilang Kamikaze sudah memperluas pandangannya. Dia telah menempatkan diri di antara orang-orang kuat dan mengetahui berbagai metrik kekuatan yang lain. Tuan Nichirin yang tersenyum itu merasa jika mungkin menjadi pahlawan itu tidak buruk juga. Scene berpindah ke Saitama dan Genos yang kembali ke markas asosiasi pahlawan. Di dalam kompleks apartemen pahlawan sendiri ada Forte yang membuatkan rumah anjing untuk peliharaan si botak. Setelah selesai membuatkan rumah tersebut, dia meminta Black Sperm dan anjing Rover untuk tinggal di sini mulai sekarang. Dalam benaknya, Black Sperm merasa kalau untuk saat ini dia tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dan tinggal di rumah anjing ini. Forte pun memberikan makanan anjing untuk mereka berdua. Sontak saja, Black Sperm dan anjing Rover segera memakannya. Sambil melahap makanan itu, monster cebol tersebut merasa jika sekarang dia harus mengabdikan diri pada makanan ini untuk menambah jumlah sel di dalam tubuhnya. Namun tidak lama kemudian, Saitama dan Genos menghampiri mereka. Forte melihat kedatangan pahlawan itu cukup terkejut karena Saitama sedang berjalan bersama Demon Cyborg, sang pahlawan kelas S. Black Sperm yang melihat kedatangan pahlawan kelas S itu langsung panik dan segera bersembunyi karena pahlawan Cyborg tersebut bisa mengenali identitasnya. Genos sendiri juga begitu kaget melihat ada anjing Rover yang sedang makan begitu lahap di dalam apartemen pahlawan. Tapi dengan santainya, si botak berterima kasih kepada Forte karena telah membuatkan rumah anjing untuk peliharaannya tersebut. Forte bertanya kepada Genos, apa yang pahlawan itu lakukan di sekitar sini? Dia juga sempat memperkenalkan diri sebagai pahlawan kelas A.
Saitama memberitahu muridnya itu jika Forte tinggal di sebelah kamarnya. Mengetahui jika pahlawan itu adalah tetangga gurunya, dengan seenaknya sendiri, Genos meminta Forte untuk menyerahkan kamar untuknya, karena setelah ini dia akan membawa kopernya untuk pindah ke sini. Setelah itu, Shin berpindah lagi, kali ini ke kota M, tepatnya di lokasi apartemen dari King. Atomi Samurai dan ketiga muridnya mendatangi rumah pahlawan KSS tersebut. Tapi setelah membunyikan bel beberapa kali, King seperti tidak merespon. Menurut mereka, pahlawan itu seperti tidak berada di dalam rumah. Dan akhirnya mereka pun mencari makan di restoran sushi terdekat. Iayan merasa jika mungkin King sedang keluar untuk membasmi monster. Pahlawan kelas S itu merasa kecewa karena kedatangannya ke sini adalah untuk memastikan kualitas skill yang dia miliki dengan beradu pedang. Tapi sepertinya Atomi Samurai harus datang lain waktu. Okama Itachi yang diajak makan bareng itu merasa antusias karena dia sudah lama tidak makan sushi. Bushi Drill yang melihat sikap rekannya tersebut merasa malu sendiri. Iayan yang melihat menu lauk yang berjalan itu ingin mengambil salmon. Namun sayangnya menu tersebut sudah diambil duluan oleh orang lain. Okama Itachi sendiri ingin mengambil mayo jagung. Tapi sialnya lauk itu juga diambil oleh orang sebelumnya. Lalu Iayan melihat ada menu tuna berlemak. Atomi Samurai meminta murid-muridnya itu untuk segera mengamankan menu tersebut. Namun lagi-lagi menu itu diambil oleh orang yang sama juga. Kejadian tersebut membuat Atomi Samurai jadi naik pitam. Dia segera berdiri dan memandang orang yang bikin gara-gara itu. Iayan meminta gurunya tersebut untuk menahan emosi karena pelanggan itu hanyalah warga sipil saja. Tapi setelah memandang pelanggan itu dengan seksama, membuat mereka semua pada terdiam. Ternyata pelanggan yang mengambil semua lauk itu adalah King. Atomi Samurai pun segera menghampiri pahlawan tersebut sambil berkata jika dia tidak menyangka akan bertemu dengan manusia terkuat di bumi di sini. Dia memberitahu kalau kedatangannya ke sini adalah ingin bertemu dengan pahlawan kelas S tersebut. King yang ingin ditemui itu segera menatap pahlawan tersebut dengan tatapan seriusnya, sembari diiringi dengan suara King Engine. Apa yang sebenarnya ingin Atomi Samurai bicarakan dengan King? Melihat pahlawan kelas S itu mengeluarkan suara King Engine-nya, membuat pendekar pedang tersebut jadi semakin tertantang. Menurut ketiga muridnya itu, King sendiri seperti tersulut emosi, dan dia sedang dalam mode bertarung. Atomi Samurai merasa jika pahlawan kelas S itu memang cepat memahami kondisi yang terjadi. Atomi Samurai juga penasaran, apakah pahlawan kelas S ini memang benar-benar kuat. Lagi pula selama ini, dia juga belum pernah memastikan seberapa kuatnya orang tersebut. King yang mendengar perkataan itu membuka topinya, sembari terus mengunyah makanan. Sambil mencoba tenang, King merespon perkataan itu. Atomi Samurai sendiri mengajaknya untuk segera bersiap. Lalu dia memegang pedangnya seperti bersiap untuk dihunuskan. Melihat pahlawan kelas S itu begitu serius, membuat King begitu ketakutan. Sampai akhirnya membuat makanan yang sedang dia telan tertahan di tenggorokan. Dia pun segera memukul dadanya agar makanan tersebut dapat turun. Atomi Samurai yang melihat sikap itu jadi bingung. Iayan, Okama Itachi, dan Bushi Drill salah paham. Mereka meminta pahlawan kelas S itu untuk tidak terlalu ceroboh dalam merespon tantangan yang guru mereka berikan. Namun King yang selesai tersedak itu tetap bersikap sok cool gitu guys. Dia seperti memegang sumpit, seakan mau meladeni pendekar pedang itu. Atomi Samurai salah mengira. Menurutnya pahlawan kelas S ini memiliki nyali yang begitu besar, dan manusia terkuat itu tidak akan mampu mengimbangi kemampuan berpedangnya hanya dengan sepasang sumpit tersebut. Kemudian dia melemparkan sebuah apel kepada King. Tapi belum sampai pahlawan kelas S itu menyentuhnya, tiba-tiba dengan cepat pendekar pedang itu segera menambas apel tersebut hingga terpotong menjadi ukuran yang sangat kecil. King yang melihat aksi itu semakin ketakutan. Sambil menunjukkan wajah seriusnya itu, Atomi Samurai mengajaknya untuk pergi ke tempat terbuka. Bushi Drill merasa jika hari ini gurunya tersebut benar-benar keras kepala. Menurutnya Master Atomic seperti berencana untuk memprovokasi manusia terkuat itu agar mau mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan akhirnya mereka berlima pindah lokasi ke suatu taman kota. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya itu, Atomi Samurai berpendapat menurutnya cara terbaik untuk mengukur kekuatan King adalah dengan cara bertarung seperti ini. Dia meminta manusia terkuat itu untuk melawannya seperti halnya saat bertarung melawan seekor monster saja.
King yang berdiri itu hanya diam dan terus mengeluarkan suara King Engine-nya. Dalam hatinya dia merasa bingung. Kenapa mendengar pedang ini terus memaksanya sampai sejauh itu? Karena sikap tersebut terasa menyebalkan. King tidak mengira jika Atomi Samurai akan datang dengan segala keraguannya tanpa mengetahui apapun. Sambil menghunuskan pedang, Atomi Samurai bersiap untuk menyerang. Dalam hatinya King terus mengeluh. Dia sebenarnya ingin bilang kalau dia ini begitu lemah dan ingin berteriak minta maaf. Tapi sayangnya kondisi sekarang ini tidak memungkinkan. King ingin sekali berteriak minta tolong agar ada yang mau menyelamatkannya. Saking takutnya, jantung King sampai berdegup sangat kencang. Tapi lucunya, salah paham pun kembali terjadi. Mereka semua mengira jika King telah bersiap untuk melakukan pertempuran. Pahlawan kelas S itu begitu mengerikan, seakan mau mengamuk. Apalagi tubuhnya bergetar, seperti penuh dengan niat untuk membunuh. Yayan merasa jika semua hal itu adalah jebakan. Menurut Bushidrill, kalau gurunya menyerang sembarangan, pasti nanti akan terkena serangan balik yang brutal. Maka dari itu, Master Atomic masih dalam kuda-kudanya. Kedua pahlawan itu seperti mengeluarkan aura membunuh masing-masing. Dan sesaat suasana hening tercipta. Namun ketika pendengar pedang itu mau melancarkan serangan pertamanya, tiba-tiba King meneriakinya untuk berhenti. Dia mengingatkan kalau hari ini adalah hari Selasa. Atomi Samurai yang mendengar hal itu terdiam sesaat. Sambil tersenyum dan menunjuk murid-murid pahlawan kelas S tersebut, King merasa jika mereka sudah menyadarinya. Tapi sebenarnya Yayan sendiri yang ditunjuk itu juga tidak paham. King berkomentar jika sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu mereka bicarakan. Lalu sambil berbalik dan pergi diiringi suara King Engine-nya tersebut, dia meminta pendengar pedang itu kalau memang ingin bertarung, lebih baik mereka melakukannya di lain waktu. Tentu saja mendengar hal itu, Atomi Samurai meneriakinya karena dia tidak paham dengan apa yang King maksud. King melirik dan terdiam sesaat. Lalu dia menjelaskan jika atmosfer terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen, serta ada karbon dioksida, metana, helium kalsium, dan letaron paldon. Salah satu elemen yang paling berbekas tapi tidak terlalu dikenal adalah Ega Watson. Itu bereaksi dengan polinisme yang terkandung dalam radiasi pengionan yang menyebabkan fenomena organofose. Lalu Kamis kemarin ada bulan purnama, yang mana artinya hari ini, tepatnya sore hari, berganti menjadi fase dual squad. Beberapa dari mereka ini memiliki antena dan pasti menyadarinya. Faktanya hal itu sudah dimulai. Atomi Samurai mendengar penjelasan itu tidak paham dengan apa yang King maksud. Sambil menunjukkan wajah seriusnya tersebut, King berkomentar, pastinya juga pendengar pedang itu pernah mendengar sebelumnya tentang Dolzena pembawa reaksi. Tapi dengan kompaknya, keempat pendengar pedang tersebut berkata dalam hati jika mereka tidak pernah mendengar hal itu sama sekali. King kembali berjalan pergi. Dia kembali memberitahu jika mereka tetap melanjutkan pertarungan di sini tanpa ragu, maka hal itu akan membawa bencana besar. Dia meminta pahlawan kelas S itu untuk melakukannya di lain waktu saja. Atomi Samurai berusaha untuk menghentikannya. Dia memberitahu kalau urusan mereka masih belum selesai. Namun King berteriak dan menjelaskan jika dia tidak ingin menimbulkan bencana yang tidak perlu. Menurutnya dengan keadaan dunia yang sekarang ini, harusnya ada hal yang lebih penting untuk mereka lakukan daripada harus melakukan duel, karena mereka berdua adalah pahlawan. Atomi Samurai mendengar hal itu terdiam. Tapi tidak lama berselang, dia tetap meminta King untuk berhenti. King yang mendengar hal tersebut langsung berkeringat. Dia merasa jika posisinya ini sudah tidak bisa lagi untuk kabur, walaupun dengan berbagai alasan. Selesai memberikan berbagai macam alasan aneh, pahlawan kelas S itu berpikir mungkin dia harus melakukan semua ini, dan King mungkin akan dipukul habis-habisan. Menurutnya dia akan menerima juga kalau tubuhnya harus terpotong. Sambil menoleh dan berkeringat, King mencoba untuk mencari alasan lain. Namun Atomi Samurai meminta cukup. Menurutnya dia sudah salah dengan mengambil keputusan, tapi dia juga memiliki sebuah permintaan lagi. King yang mendengar hal itu jadi bingung. Sambil mengeluarkan sebuah apel, pendengar pedang itu meminta King untuk membelahkan apel ini untuknya. Sambil menunjukkan wajah datarnya tersebut, King menjawab jika dia adalah seorang amatiran dalam menggunakan pedang. Kali ini King ngomong jujur guys. Tapi Atomi Samurai tidak mempermasalahkan itu semua. Dia bercerita kalau memiliki suatu keahlian yang sedikit aneh.
Seperti halnya orang yang meramal dengan melihat tangan orang lain. Dengan mengamati seseorang dalam memotong sesuatu dengan sebuah pedang, dia bisa membaca kehidupan seperti apa yang dia jalani sampai sekarang. Atomi Samurai sendiri telah menggunakan tes itu saat menerima ketiga muridnya tersebut. Dia begitu penasaran bagaimana orang yang berkemampuan besar seperti King ini akan dapat memotong apel menggunakan sebuah pedang. Dan itulah permintaan pendengar pedang itu. Dia cuma meminta King untuk memotong apel tersebut saja. King yang membawa katana itu hanya terdiam sambil penuh kebingungan, dan akhirnya dia pun menurutinya. Sambil duduk di depan apel tersebut, King mengambil katana itu. Atomi Samurai dan ketiga muridnya tersebut begitu antusias melihat setiap gerakan yang manusia terkuat itu tunjukkan. Lalu King pun mengambil kuda-kuda seperti bersiap untuk melancarkan tebasannya. Dia seperti mengeluarkan aura yang begitu berbeda. Suasana hening tercipta beberapa saat. Namun anehnya setelah 1 menit berlalu, dia masih belum bergerak. 2 menit kemudian, bukannya menebas, King malah kembali melantakkan pedang itu ke tempat semula. Kejadian tersebut membuat mereka berempat pada kaget. Kemudian King berdiri sambil menunjukkan wajah seriusnya itu. Lalu dia pun kembali membalikkan badan. Sambil berkeringat ketakutan, King berkata dalam hati kalau barusan dia tidak mampu untuk menghunuskan pedang tersebut. Karena barusan dengan menahan posisinya saja, tangannya itu sudah mencapai batas. Dan menurutnya dengan diawasi seperti itu sudah membuatnya merasa sangat gugup. King yang berkeringat deras itu merasa kalau mungkin setelah ini dia akan ketahuan. Menurutnya juga tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dan semua sandiwara ini sudah berakhir. Dia yakin kalau pendengar pedang itu pasti sedang melototinya dari belakang. Makanya King tidak berani membalikkan badan karena rasa takutnya yang terus meluap. Dia berencana untuk mencoba berjalan pergi sampai nanti tiba di rumah. Lalu ketika manusia terkuat itu melakukannya, anehnya Atomi Samurai masih diam saja. Iayan, Okameitachi, dan Bushidril jadi makin bingung. Kenapa pahlawan kelas S itu pergi tanpa melakukan apapun? Mereka pun akhirnya protes kepada master tersebut. Apa maksudnya semua ini? Namun ketika melihat wajah gurunya itu, malah ganti Atomi sendirilah yang berkeringat seperti terkejut akan sesuatu. Dia berkata dalam hati kalau barusan seperti tidak bisa melihat ilmu berpedang yang pahlawan kelas S itu tunjukkan. Bahkan satupun urutan gerakannya tetap tidak bisa dia lihat. Menurutnya aksi yang King tunjukkan barusan seperti halnya Master Nichirin. Apel tersebut juga tidak menyadari kalau telah dipotong. King melakukan hal yang supernatural dalam memotong melalui celah-celah atom. Dia merasa ada orang lain yang lebih dari itu semua, yang mana pedangnya sendiri sampai tidak menyadari kalau telah dihunuskan. Sambil terus berkeringat, dia menduga kalaupun bisa mengungkapkan serangan barusan yang melalui tebasan atom, dia pasti akan tetap diam. Seolah-olah King langsung memotong tatapan curiga mereka ini, dan dia menyampaikan intinya dengan begitu ahli. Sambil membayangkan wajah manusia terkuat itu, Atomi Samurai berpikir kalau King memang benar-benar seekor monster yang sangat keterlaluan. Tidak lama kemudian, pahlawan kelas S itu tertawa dengan lantang. Dia bercerita kalau sudah lama tidak merasa malu sampai seperti ini. Menurutnya ini bukan waktunya juga dia melakukan tes pada orang lain, karena dia sendirilah yang juga masih pemula. Kemudian dia memanggil ketiga muridnya itu. Atomi Samurai bercerita kalau dia akan mengulangi latihannya dari awal, dan jalan kesulitan tanpa akhir mungkin sudah menunggunya. Meski begitu, dia bertanya kepada mereka bertiga, apakah murid-muridnya tersebut masih ingin mengikuti langkah yang dia pilih ini. Sambil percaya diri, Iayan, Okameitachi, dan Bushidril menerima ajakan tersebut. Dan akhirnya latihan berat mereka pun dimulai. Di sisi lain, King yang masih berjalan pulang dengan rasa ketakutan itu merasa jika sepertinya orang-orang itu tidak jadi mengejarnya. Dia berencana akan membeli obat sakit perut dulu, baru setelah itu lanjut untuk pulang ke rumah. Sambil berjalan pergi ke suatu tempat, Atomi Samurai bercerita di antara para pahlawan yang rankingnya tinggi yang dekat dengan ketiga muridnya itu, ada seseorang yang bekerja untuk mengatasi ketidakberdayaannya sendiri, yaitu dengan menumpahkan darah dan air mata. Maka dari itu, mereka harus pastikan orang tersebut tidak sedang menertawakannya. Mendengar nasihat itu membuat mereka bertiga terdiam, dan akhirnya mereka pun menerimanya. Di akhir scene ada cerita epilog guys.
diperlihatkan Atomic Samurai dan ketiga muridnya itu yang melihat King sedang bermain game bersama Saitama. Mereka bertanya, apakah pria botak itulah yang gurunya maksud dengan istilah seseorang yang menumpahkan darah dan air mata? Karena saat ini Saitama yang main game itu emosi berat karena terus-terusan kalah melawan King. Sampai-sampai dia meneteskan darah dan air mata. Tapi sambil menggelengkan kepala, pendekar pedang itu berkata kalau bukan itu yang dia maksud. Tidak disangka ya guys, pertarungan Atomic Samurai melawan King harus berakhir dengan kejadian begitu konyol, rasa salah paham. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata, chapter 189 bagian kedua, yang isinya memperlihatkan Atomic Samurai yang salah paham dengan aksi yang King tunjukkan. Selesai kejadian tersebut, pendekar pedang itu mengajak murid-muridnya untuk melakukan latihan berat agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.